Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Zainal dengan NIM 23403018 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu filsuf yaitu Walter Benjamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, pemikiran, karya-karya, dan hubungan pemikiran Walter Benjamin dengan ilmu komunikasi. Adapun biografi Walter Benjamin. Walter Benjamin lahir pada 15 Juli 1892 di Berlin, Jerman. Merupakan seorang filsuf asal Jerman yang dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting mazhab Frankfurt. Beberapa pemikiran yang memengaruhi tulisannya antara lain yaitu Marxisme Bertolt Brecht dan mistisme Yahudi Gershom Solem. Karya-karyanya ini memiliki landasan teori yang sangat kuat, namun gaya penulisan dan pemilihan subjek kajiannya seringkali tidak mengikuti perkembangan zaman. Setelah kematiannya, beberapa studi menunjukkan bahwa dia adalah pemikir brilian yang seringkali tidak diakui semasa hidupnya. Dia meninggal setelah tentara Nazi menyita seluruh isi perpustakaannya, dan dia terpaksa meninggalkan Jerman. Di perbatasan Prancis dan Spanyol, dia menemui ajalnya, yang sampai saat ini tidak diketahui apakah dia melakukan bunuh diri atau tidak. Nah, adapun pemikiran Walter Benjamin, yang pertama, pemikiran Walter Benjamin mencakup berbagai topik termasuk teori sastra, estetika, filsafat, teknologi, epistemologi, dan filsafat sejarah. Berikut ini adalah beberapa pemikiran penting dari Walter Benjamin. Yang pertama, aura seni. Benjamin menghubungkan aura seni dengan ide nilai kultus. Ia berpendapat bahwa reproduksi mekanis mengganggu konsep asli dan aura seni. Yang kedua, materialisme sejarah. Benjamin mengembangkan konsep materialisme sejarah yang menekankan pentingnya memahami sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Ia berpendapat bahwa sejarah tidak hanya tentang peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting, tetapi juga tentang pengalaman sehari-hari dan kehidupan orang biasa. Yang ketiga, kritik sastra. Benjamin menulis banyak kritik sastra yang terkenal, termasuk kritik terhadap karya-karya Franz Kafka dan Charles Baudelaire. Ia berpendapat bahwa sastra harus dipahami dalam konteks sosial dan sejarah. Yang keempat, teori teknologi. Benjamin menulis tentang dampak teknologi pada masyarakat dan budaya. Ia berpendapat bahwa teknologi dapat membebaskan manusia dari pekerjaan yang membosankan, tetapi juga dapat menghasilkan alienasi dan kehilangan nilai-nilai tradisional. Yang kelima, konsep bahasa. Benjamin mengembangkan konsep bahasa yang kompleks dan seringkali sulit dipahami. Ia berpendapat bahwa memiliki kekuatan magis dan dapat memengaruhi cara kita memahami dunia. Selanjutnya yaitu karya-karya Walter Benjamin. Berikut ini terdapat beberapa karya Walter Benjamin yang terkenal. Yang pertama, The Work of Art in Age of Mechanical Reproduction. Esai ini membahas tentang bagaimana reproduksi mekanis mengganggu konsep asli dan aura seni. Yang kedua, Thesis on the Philosophy of History. Esai ini membahas dan menekankan pentingnya memahami sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, One Way Street, kumpulan esai yang membahas tentang topik-topik seperti kota, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Berlin Childhood Around, yaitu merupakan autobiografi yang menggambarkan masa kecil Benjamin di Berlin. Yang kelima yaitu Charles Baudelaire, yaitu tentang kritik sastra tentang karya-karya Charles Baudelaire. Yang keenam, The Arcades Project, yang merupakan karya yang tidak selesai yang membahas tentang kehidupan kota modern dan konsumsi. Oke, Selanjutnya yaitu hubungan pemikiran Walter Benjamin dengan ilmu komunikasi. Pemikiran Walter Benjamin memiliki hubungan dengan ilmu komunikasi, terutama dalam konteks seni dan teknologi. Berdasarkan Benjamin menulis tentang gerakan massa di era reproduksi mekanis dalam konteks seni, baik cakupan pengaryaan maupun resepsi. Ia mengambil diksi reaksi progresif
dan kontemplatif. Sebagai ilustrasi, gerakan massa yang timbul di era teknologi reproduksi mekanik. Selain itu, Benjamin juga menulis tentang dampak teknologi pada masyarakat dan budaya, dan berpendapat bahwa teknologi dapat membebaskan manusia dari pekerjaan yang membosankan, tetapi juga dapat menghasilkan alienasi dan kehilangan nilai-nilai tradisional. Dalam ilmu komunikasi, pemikiran Benjamin juga terkait dengan konsep reproduksi dan distribusi karya seni. Dalam esainya yang terkenal yaitu The Work of Art in Age of Mechanical Reproduction, Benjamin membahas tentang bagaimana reproduksi mekanis mengganggu konsep asli dan aura seni. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh para teoritikus media dan budaya, termasuk Marcel M.C. Luhan dan Jean Baudrillard, yang menekankan pentingnya memahami peran teknologi dalam produksi dan distribusi karya seni dan budaya. Dalam konteks ilmu komunikasi, pemikiran Walter Benjamin juga terkait dengan konsep bahasa dan representasi. Ia berpendapat bahasa memiliki kekuatan magis dan dapat memengaruhi cara kita memahami dunia. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh para teoritikus media dan budaya, termasuk Roland Barthes dan Jacques Derrida, yang menekankan pentingnya memahami peran bahasa dan representasi dalam produksi dan distribusi seni dan budaya. Sekian pemaparan saya tentang Walter Benjamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.